Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Hadis Arba'in Abu Unaisah, yaitu 40 hadis pilihan tentang prinsip dan manhaj dalam beragama karya Abu Unaisah Syekh Al-Fadil Al-Walid Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Kita di pertemuan kali ini akan membahas sebuah topik yang penting, salah satu pembahasan yang mendasar dan esensial di dalam bab akidah dan juga di dalam bab manhaj, yaitu tentang masalah hukum takfir. Mungkin kita tidak akan menyelesaikannya di satu pertemuan saja, akan bersambung insyaallah di pertemuan berikutnya, karena hadisnya bersambung. Ada dua hadis yang berkaitan. Di hadis nomor 27 di halaman 72 dan juga hadis nomor 28 di halaman 74. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum kita membaca hadisnya, ada beberapa pengantar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang hukum atau tentang pembahasan takfir, ya. Takfir itu ringkasnya atau mudahnya vonis kafir terhadap seseorang. Ya, takfir itu adalah memvonis atau pernyataan atau penghukuman terhadap seseorang bahwa dia telah kafir atau dia adalah orang kafir. Ini definisi takfir. Nah, sehingga yang pertama sebagai pengantar, sebagaimana pembahasan-pembahasan lainnya di dalam bab akidah dan di dalam bab manhaj, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang pertengahan dari berbagai kutub ekstrim dalam banyak hal. Misalnya dalam bab, mungkin nanti di akhir-akhir akan kita bahas tentang Ahlul Bait, ya. Ahlus Sunnah mereka pertengahan dalam menyikapi Ahlul Bait, keluarga Nabi, tidak terlalu ekstrim sampai melebihi batasnya memuliakan Ahlul Bait, tidak juga merendahkan dan tidak memberikan Ahlul Bait ini hak-haknya, namun pertengahan. Ini salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah dalam bab takfir ini, dalam bab vonis kafir. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang pertengahan dalam bab takfir. Pertengahan seperti apa? Yang pertama, kita tidak menolak adanya pembahasan takfir dan tidak menolak tentang adanya takfir ini. Ya, pembahasan tentang takfir ini ada memang. Bagi sebagian orang pembahasan hukum takfir ini adalah hukum pembahasan yang sangat sensitif. Bahkan saking ekstrimnya kutub ini, kutub ekstrim yang pertama ini, saking ekstrimnya adalah sampai tidak mau mengucapkan nama kafir. Ya, sebagian orang mengatakan tidak lagi relevan
menyebut nama kafir di zaman sekarang kita ini. Ya, zaman seperti zaman kita sekarang tidak lagi relevan menyebut dan menggunakan istilah kafir, kata mereka. Kan mereka ingin menghapus istilah kafir. Boro-boro pembahasan memvonis orang kafir, boro-boro pembahasan seperti itu, istilah kafir saja tidak mau digunakan. Maka ini termasuk sikap ekstrim. Ya. Hukum takfir itu ada, senantiasa dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj. Dan ada pembahasan pembatal-pembatal keislaman itu ada. Sebagaimana solat kita bahas pembatal-pembatal solat, wudu kita bahas pembatal-pembatal wudu, puasa kita bahas pembatal-pembatal puasa. Maka seperti itu pula keislaman seseorang ada pembatal-pembatalnya. Ya, ada pembatal-pembatalnya, dan kita bisa atau bisa seseorang itu kemudian batal Islamnya. Ya, ini dalam artian tidak hanya dalam pembahasan teori saja, tapi pada prakteknya realita di lapangan bisa batal Islam seseorang itu. Sehingga ini kutub ekstrem yang pertama, yang tidak mau sama sekali menyinggung tentang hukum takfir, tidak mau menyebut nama kafir, bahkan ingin menghapus istilah kafir. Lalu kutub ekstrem yang kedua adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dan serampangan dalam vonis takfir ini. Ada banyak motif orang kenapa dia serampangan dalam melakukan takfir ini. Yang jelas yang pertama adalah orang-orang Khawarij. Mereka beranggapan para pelaku dosa besar itu sudah kafir. Ada orang berzina, ada orang minum khamar, ada orang melakukan riba, maka hukumnya kafir, kata mereka. Ya, ini anggapan mereka. Juga ada, sehingga kalau orang Khawarij, vonis takfirnya itu berdasarkan dosa besar, pelaku dosa besar kafir. Ada juga kelompok yang muncul belakangan, kalau tidak membaiat amir mereka, kalau tidak masuk dan tidak mendaftar di dalam organisasi mereka, maka ini dianggap sebagai orang kafir, dianggap sebagai najis. Kalau Anda masuk ke masjid mereka, maka bekas Anda di sana akan dipel. Kalau pernah mendapati seperti itu, banyak orang bertanya, kenapa ya saya kok ke masjid itu saya dipel? Karena Anda dianggap sebagai orang kafir yang najis. Nah, ini juga termasuk kutub ekstrim juga, terlalu mudah untuk mengkafirkan orang. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah tidak menolak hukum takfir itu, kita tidak menolaknya. Kita menetapkan ada pembahasan takfir itu, yang inilah yang akan kita bahas secara umum, secara ringkas pada pertemuan kali ini insyaallah, dan juga pertemuan berikutnya. Kita baca saja sekarang hadisnya, hadis nomor 27 sekaligus hadis nomor 28. Hadis nomor 27, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga kalau nama seorang rawi dia tidak disebutkan nama aslinya, namun dia menggunakan badal nisbah kepada bapaknya, seperti ini kan, nama aslinya bukan Ibnu Umar, nama aslinya siapa? Abdullah. Digunakan nama Ibnu Umar, itu mayoritas kasusnya ada dua nama. Ya. Misalnya seperti Ibnu Umar, di sini nama aslinya yang pertama ada dua nama saya sebutkan. Ada dua nama yang pada banyak kasus tidak disebutkan nama aslinya. Yang pertama adalah namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Umar terkenal dengan nama Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas terkenal dengan nama Ibnu Abbas. Abdullah bin Zubair terkenal dengan nama Ibnu Zubair. Lalu Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu nama Muhammad. Ya, nama Muhammad juga sering tidak disebutkan nama aslinya, tapi yang disebutkan adalah nisbah kepada bapaknya.
Ada yang bisa menyebutkan contoh nama Muhammad yang nisbah kepada bapaknya yang terkenal? Ibnu Sirin. Nama aslinya yaitu Muhammad Ibnu Sirin. Sehingga yang lebih terkenal namanya adalah Ibnu Sirin. Kenapa seperti itu? Salah satu sebabnya adalah karena banyaknya nama Abdullah dan banyaknya nama Muhammad. Kalau disebut Abdullah saja nanti orang bingung. Ya. Pernah kita singgung, saya kira di sini sudah. Sahabat Nabi saja yang bernama Abdullah berapa? 400 orang. Ini baru sahabat Nabi, satu tabaqah baru. Tambah lagi generasi tabi'in, jelas jauh lebih banyak, berkali-kali lipat. Yang generasi Nabi saja, tabaqah pertama saja yang bernama Abdullah itu ada 400 orang. Sebagian ahli hadis menyebutkan demikian. Nah, makanya yang lebih ma'ruf adalah namanya Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imri'in qala li akhihi ya kafir. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya sesama kaum muslimin, dia mengatakan wahai kafir, dipanggil sama dia sebagai orang kafir. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka sesungguhnya perkataan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Panggilan hai kafir itu, kalau dia memang yang dipanggil itu betul-betul orang kafir, maka kembali kepada dia, artinya betul panggilan ini. Namun kalau panggilan ini tidak benar, dia bukan orang kafir tapi dipanggil sebagai orang kafir, maka panggilan ini kata Nabi SAW kembali kepada si pemanggil. Ya, maksudnya seperti itu. Kembali kepada salah seorang di antara keduanya, seperti itu. Faqad ba'a atau in kana kama qala wa illa raja'at alayhi. Nah, ini dia penjelasannya. Jika memang benar seperti yang dikatakannya, maka tidak ada hukuman baginya. Akan tetapi jika tidak benar, maka perkataan itu akan kembali kepadanya. Kembali kepada orang yang memanggil orang lain dengan gelar kafir tadi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka intinya pelajaran utamanya dari hadis ini yaitu hendaknya seseorang itu dia tidak serampangan dalam memvonis kafirnya seseorang. Dalam riwayat lainnya disebutkan dengan lafaz ya aduwallah, wahai musuh Allah. Ya, memanggil seseorang dengan nama wahai musuh Allah, itu hukumnya sama dengan memanggil seorang itu dengan wahai kafir. Akan kembali kepada salah seorang di antara kedua orang ini, kalau tidak si pemanggil atau yang dia panggil. Kemudian kita lanjutkan hadis nomor 28. Kekufuran yang bukan kekafiran. Kita baca catatan kaki terlebih dahulu, kata Ustaz Abdul Hakim. Istilah syariatnya yaitu kufrun duna kufrin. Maksudnya kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, atau diistilahkan juga dengan kufur asghar, kufur kecil. Sehingga ada 3 pembahasan dalam bab akidah, yang ada asghar dan yang ada akbar dan asgharnya. Yang pertama sudah kita bahas dulu di awal, syirik akbar dan syirik asghar. Apa yang membedakan syirik akbar dan syirik asghar? Syirik akbar yaitu perbuatan menyekutukan Allah yang membatalkan keislaman seseorang. Syirik asghar menyekutukan Allah tidak sampai membatalkan keislaman seseorang. Pelakunya
Syirik akbar kalau dia tidak bertobat kekal di neraka. Adapun syirik asghar, pendapat yang lebih kuat adalah dia tidak kekal di neraka. Ada khilaf di sana. Maka ini pembahasan yang pertama, akbar dan asghar, masalah syirik. Yang kedua yang sedang kita bahas, nanti akan kita lebih rincikan lagi. Kufur. Ada kufur akbar dan kufur asghar. Ya, kufur itu istilah lain dari kafir. Ya, kafir akbar, ada kafir asghar. Apa itu definisinya? Sama seperti syirik. Kufur akbar itu membatalkan Islam seseorang. Yang kedua, menyebabkan dia kekal di neraka. Adapun kufur asghar ini adalah perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebagai kekafiran di dalam banyak ayat dan banyak hadis. Ya, bahkan di Al-Quran juga disebutkan demikian, digunakan istilah kafir, tapi tidak membatalkan Islamnya seseorang. Tapi Allah menggunakan istilah kafir. Maka ada beberapa perbuatan seperti itu. Contohnya hadis nomor 28 yang kita baca nanti. Namun intinya menunjukkan adanya kufur asghar atau yang disebut oleh sebagian ulama dengan istilah kufrun duna kufrin. Kemudian pembahasan yang ketiga, ada yang tahu? Ada yang akbar dan ada yang asghar. Apa satu lagi? Apa? Bukan. Oke. Tadi yang pertama kan ada syirik akbar, syirik asghar. Ada kufur akbar, kufur asghar. Yang ketiga ada akbar asgharnya juga apa? Oh, dosa juga ya. Sudah kita bahas juga dosa besar dan dosa kecil. Itu yang ketiga. Berarti 4. Satu lagi apa? Nanti akan kita bahas mungkin di akhir-akhir, yaitu nifaq. Nifaq akbar dan nifaq asghar. Nama lain dari nifaq akbar apa? Nifaq i'tiqadi. Nifaq itu kemunafikan. Kemunafikan yang besar itu adalah kemunafikan terkait kepercayaan. Inilah yang diancam dengan azab yang paling rendah di dalam neraka. Namun di dalam banyak tempat juga Nabi SAW menggunakan istilah kemunafikan, namun tidak termasuk dia dalam kemunafikan yang diancam dengan siksa yang paling pedih dalam neraka itu. Inilah yang disebut sebagai nifaq asghar. Ya, kemunafikan yang kecil, atau istilah lainnya nifaq amali. Dia munafik secara amal. Nah, maka hadis yang terkenal, tanda orang munafik ada 3 kata Nabi SAW. Apa yang pertama? Iza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta. Yang kedua, jika dia berjanji dia mengingkari. Jika dia diberi amanah dia khianat, khana. Maka ini nifaq asghar atau nifaq amali. Tidak berbeda pembicaraannya, hukumnya dengan orang-orang munafik itu berbeda. Ya, tidak bisa kita langsung klaim orang yang memiliki perbuatan seperti itu kalau dia berdusta, dia berbicara lalu dia berdusta, langsung kita klaim dia sebagai seorang munafik, tidak bisa. Karena ini termasuk nifaq amali atau nifaq asghar. Baik, sehingga intinya ada kufur yang merupakan kufur asghar, tidak membatalkan keislaman seseorang. Apa contohnya kita baca di sini? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka sekali lagi di sini tadi hadis sebelumnya Ibnu Umar, sekarang Ibnu Abbas. Sebelumnya lagi Ibnu Amr. Nah, ini berderet-deret berarti ya. Al-Abadilah al-Arba'ah. Yang tidak ada berarti Abdullah bin Zubair. Ya, pernah kita singgung. Al-Abadilah al-Arba'ah, ada 4 Abdullah yang digolongkan oleh ulama hadis sebagai ulamanya para sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas.
Tiga berderet-deret dalam hadis yang kita baca ini, kecuali yang tidak ada adalah Abdullah bin Zubair. Baik. Kata Abdullah bin Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar." Neraka diperlihatkan kepadaku. Sehingga sebelum kita lanjutkan, ini di antara hadis yang menjadi dalil bahwasanya neraka itu telah diciptakan. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar. Neraka itu sudah ada, surga juga sudah ada. Perlu kita sampaikan seperti itu karena ada sebagian kaum muslimin yang akidahnya adalah neraka dan surga itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum ada, kata mereka, adanya nanti di hari kiamat. Maka ini salah satu dalilnya, kata Nabi SAW, uritun nar, aku diperlihatkan dengan neraka. Fa iza aksaru ahlihan nisa, maka aku melihat kebanyakan penghuninya wanita. Yakfurna. Nabi SAW kemudian menyebutkan sebabnya, dikarenakan kekufuran yang mereka miliki. Ya, sebabnya mereka menjadi kebanyakan penduduk neraka yaitu karena mereka itu kufur. Qila, lalu para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW menjawab, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami, wa yakfurnal ihsan, dan mereka kufur kepada kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahuna dahra, seandainya engkau berbuat kebaikan sepanjang masa kepada salah seorang di antara mereka, summa ra'at minka syai'an, lalu dia melihatmu melakukan sesuatu yang tidak dia senangi, qalat, niscaya dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, sekalipun aku belum pernah melihat adanya kebaikan pada dirimu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan ini adalah lafadznya Al-Imam Al-Bukhari, serta diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Maka ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inti dari hadis nomor 28 ini, kenapa penulis membawakan hadis ini, yaitu hadis yang berkaitan dengan hadis sebelumnya, sebenarnya untuk menunjukkan bahwasanya ada kekufuran yang dia itu tergolong sebagai kufur asghar. Dan ini bukan stereotip ya, untuk akhwat sekalian, untuk ibu-ibu sekalian. Nabi SAW tidaklah beliau mengucapkan sesuatu kecuali itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini bukan stereotipnya Nabi. Jangan sampai Anda beranggapan Nabi berkata seperti itu karena baru bertengkar dengan istrinya lalu Nabi berkata demikian. Sudah kita bahas dalam beberapa hadis terakhir bahwasanya Nabi SAW memang manusia, beliau terkadang beliau ridha, terkadang beliau marah, namun apa-apa yang beliau ucapkan itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu beliau. Sehingga inilah memang benar kondisi mayoritas wanita seperti ini. Kita katakan tidak seluruhnya seperti ini, tidak 100%, namun inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai karakter wanita secara umum. Bahkan diriwayatkan, kalau saya tidak salah kisahnya, Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz pada suatu ketika setelah
menang perang, para kaum muslimin menang dalam sebuah peperangan dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya, ghanimahnya sangat banyak. Disebutkan angkanya, saya tidak terlalu ingat berapa dinar, ya intinya banyak sekali. Lalu ghanimah ini dihadapkan kepada Umar bin Abdul Aziz di malam hari. Di malam hari, lalu istrinya melihat ghanimah yang sangat banyak seperti ini. Singkat cerita, akhirnya Umar bin Abdul Aziz menyerahkan seluruh ghanimah itu kepada istrinya. Harta yang sangat banyak itu diserahkan kepada istrinya. Kejadiannya malam. Lalu besok subuh, besok paginya, dia ada sedikit percekcokan dengan istrinya. Maka kata istrinya, kamu itu sama sekali tidak pernah berbuat baik kepadaku. Padahal baru tadi malam diserahkan harta yang sangat banyak seperti itu. Ya, maka inilah dia di antara sebagian karakter wanita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini contohnya sehingga kufur yang tidak sampai mengeluarkan seseorang ke dalam dari dalam agama Islam, yaitu diantaranya adalah kufur nikmat. Yang kedua, saya sebutkan contoh lainnya di sini, kufur yang juga disebut oleh Nabi SAW sebagai kekufuran, yaitu membunuh seorang Muslim. Kata Nabi SAW, sibabul muslimi fusuq wa qutaluhu kufur. Memaki seorang muslim itu adalah bentuk kefasikan dan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Maka kata para ulama, kekufuran di sini bukan termasuk sebagai kufur akbar, namun kufur asghar. Juga Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka berarti dia telah berbuat kufur atau syirik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kufur atau syirik. Sehingga sekali lagi intinya, ada kufur asghar yang itu tidak mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Sehingga Anda jangan salah paham. Ya, dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat mendasar ketika Anda menemui hadis-hadis yang mengatakan sungguh dia telah kafir, misalnya dalam hadis disebutkan seperti itu. Yang pertama Anda perlu pikirkan adalah apa penjelasan para ulama terkait hadis ini. Hadis ini maksudnya kufur akbar atau kufur asghar. Ya, ini menjadikan rem bagi kita. Ya, orang-orang yang tidak punya rem tentu dia akan babat alas semuanya. Ada kata-kata kafir dalam sebuah hadis, dia vonis kafir semuanya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah merinci. Tidak semua kekafiran itu membatalkan keislaman. Kekafiran yang disebutkan dalam nas Al-Quran ataupun hadis. Kemudian kita akan mulai, saya akan sebutkan beberapa kaidah, beberapa prinsip, beberapa prinsip dalam bab takfir. Saya sebutkan beberapanya di pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Beberapa prinsip dalam bab takfir ini. Yang pertama, masalah vonis kafir terhadap seseorang itu tidak dilakukan oleh orang awam. Vonis takfir itu adalah
haknya para ulama. Sehingga tugas Anda adalah ketika Anda melihat ada orang yang melakukan sebuah bentuk menurut Anda adalah bentuk kekafiran, Anda tahu ini bentuk kekafiran sebagai dari sebuah ayat misalnya atau dari sebuah hadis, maka tugas Anda kalau Anda mampu, Anda datang kepada ulama tersebut terlebih dahulu. Ada orang seperti ini, latar belakang dia seperti ini, dia melakukan perbuatan seperti ini, kira-kira hukumnya orang ini seperti apa? Ya. Maka inilah yang dilakukan oleh banyak saudara-saudara kita di Timur Tengah ketika mereka mendapati pemimpin-pemimpin mereka yang zalim, yang otoriter, sebagian mereka membunuhi kaum muslimin. Ya, sebagian saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di sana mereka tidak langsung berani memvonis pemimpin mereka ini sudah kafir. Yang mereka lakukan adalah mereka mengadu dan meminta fatwa kepada para ulama terlebih dahulu. Mereka kisahkan, kami memiliki pemimpin di negeri kami, perbuatannya seperti ini, dan seperti ini, apa hukumnya? Sehingga kemudian yang menyampaikan fatwanya, vonisnya adalah para ulama. Bukan hak masing-masing kita untuk memvonis seseorang itu sudah kafir ataukah belum. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui mayoritas dalil-dalil yang berbicara tentang takfir ini itu berbicara tentang perbuatan, bukan tentang person. Ya. Maka seperti inilah manhaj kita. Ya. Kita lebih memperingatkan orang-orang dari perbuatan dari perbuatan kekufuran. Jangan sampai orang-orang terjerumus ke dalam perbuatan kekufuran. Ini yang kita kampanyekan. Ini yang menjadi prioritas dakwah kita. Dakwah kita bukan untuk memvonis si fulan kafir, tidak. Tapi dakwah kita adalah hati-hati jangan Anda terjerumus ke dalam perbuatan kekafiran. Ini fokus kita. Ya, fokus kita bukan untuk menjudge orang. Sehingga kita belajar misalnya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu apa saja. Kita belajar untuk yang pertama memperingatkan diri kita sendiri tentunya. Yang kedua adalah untuk memperingatkan umat. Hati-hati ada perbuatan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Setelah kita sampaikan ternyata ada orang yang dia terjerumus ke situ, bukan tugas kita atau bukan kita tergesa-gesa kemudian memvonis dia sudah batal Islamnya atau dia sudah kafir. Ini bukan pembahasan kita. Ya, kita sebagai orang awam, sebagai penuntut ilmu, tapi ini adalah pembahasannya para ulama. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu seperti itu pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf tadi sedikit terlambat dan tidak ada tanya jawab setelah iqamah, setelah azan nanti. Kalau ada tanya jawab kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, lebih kurangnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.